Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahrul Alifianda dari kelas 07 TPRE 04. Ingin mewawancarai salah satu dari pelaku kewirausahaan dari usahanya itu, yaitu Serpen Komputer. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bang Arif. Jadi Ya, ingin memperkenalkan diri mungkin. perkenalkan nama Syarif Darmawan, seorang business owner dari Serpent Komputer. Kira-kira Ya, jadi si Abang Arif ini beliau adalah salah satu founder dari Serpan Komputer ya. Jadi ada ingin bertanya-tanya sedikit aja nih Bang, wawancara Ya, sedikit aja ya tentang Serpan Komputer ini. Jadi boleh, boleh. yang pertama ini, server komputer ini bergerak di bidang apa sih Bang kira-kira? Ya, jadi Serpent Komputer ini bergerak di bidang jasa dan retail. Jasa-jasa yang kami tawarkan itu cukup beragam, seperti paketan komputer tentu, maintenance komputer, kemudian instalasi sistem operasi mulai dari Windows, Linux, dan juga sistem operasi lainnya ya. Seperti juga kami menjual berbagai macam alat-alat peripheral dan perangkat komputer, juga kami troubleshooting komputer juga di bisnis usaha saya. Oh, jadi ada jasanya juga ya Bang, tidak Iya, betul. ngejual barang doang gitu ya. Betul betul. Oke. Ini Serpen Komputer ini namanya bagus banget Bang. Nah, kalau Iya. nama Serpen Komputer ini diambil dari mana sih Bang? Ya. Jadi sebenarnya nama itu saya ambil ya karena tentu saya menyukai atau bisa dibilang hobi sih ya untuk peliharaan reptil ular karena sebagaimana yang bisa saya siratkan itu di dalam budaya-budaya Tionghoa itu biasa sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Nah, dalam konteks ini saya masukkan ini bisa berarti strategi yang cerdas ya dalam menentukan keputusan yang juga kebijakan dalam mengelola bisnis. Tentu seperti itu, Mas. Wah, keren juga nih namanya, Serpen Komputer. Oh, jadi Serpen ini ular ya, jadi. Iya, betul betul. Iya. Kalau untuk ngomongin tentang pendanaan dari usaha Bang Arif ini, Mhm. sebelumnya dari mana aja nih Bang sumber pendanaan awal usaha dari Serpen Komputer ini? Dan bagaimana Abang memilih sumber dari pendanaan tersebut? Silakan. Ya, tentu dari dana pribadi dulu ya, karena sumber dana biasanya tergantung pada rencana bisnis di awal sih. Jadi supaya saya mengatur seberapa besar risiko yang mau diambil, karena juga usaha saya masih tergolong UMKM, jadi saya menggunakan dana pribadi sebagai sumber pendanaan untuk bisnis usaha saya. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian dari Bang Arif ini sejauh mana si Bang Arif ini menggunakan tabungan pribadi sebagai modal usaha dan bagaimana strategi Bang Arif ini mengelola modal tersebut? Ya, saya menggunakan sebagian besar dari tabungan pribadi saya sebagai modal awal untuk mulai bisnis usaha itu. Biasanya jumlah yang saya aluskan itu sekitar dari 40% dari total tabungan saya. Nah, lalu bagaimana cara saya mengelola modalnya itu? Berada yang saya ambil itu ada 4 ya. Membuat rencana bisnis yang jelas, termasuk strategi pemasaran, target pasar, dan juga analisis secara sistematis menggunakan yang saya saat ini sedang terapin itu menggunakan SWOT ya, strength, weakness, opportunities, dan threat. Ada 4 parameter itu. Terus juga saya mengawasi dan juga tentu harus mengendalikan biaya operasional dengan ketat untuk memastikan efisiensi dan aktivitas penggunaan dana itu baik atau tidak. Terus juga saya mencari alternatif yang lebih terbilang ekonomis tanpa mengorbankan kualitas dari layanan dan jasa saya ataupun produk. Terus juga sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari usaha akan diinvestasikan kembali alias return to investment ya ke dalam bisnis untuk mendorong pertumbuhan bisnis saya atau melakukan ekspansi ke berbagai daerah seperti itu dengan biasanya dengan strategi tersebut saya cukup berharap dapat mengelola modal itu dengan bijak ya menghasilkan keuntungan terus juga bisa mengembangkan usaha saya secara berkelanjutan kira-kira seperti itu mas. Oh, jadi memang pure dari awalnya ini dana pribadi dulu ya, Betul betul. seperti itu. Baik. Kalau dari Bang Arif ini, apa pendapat Bang Arif tentang penggunaan modal hutang dari bank untuk mengembangkan usaha? Dan apa aja keuntungan serta risiko dalam hal tersebut? Silakan. Ya, tentu menggunakan modal dari hutang bank itu untuk menggunakan bisnis usaha itu
sebuah keputusan strategis yang ada memiliki keuntungan, tapi memiliki resiko tersendiri. Nah, pandangan saya sebagai seorang pelaku bisnis ini mengenai penggunaan modal dari utang bank itu, dari keuntungan itu biasanya akses ke modal yang lebih besar, terus juga bisa meningkatkan skala operasi. Tapi pandangan saya terkait resikonya itu, kalau saya tidak mampu membayar kembali pinjaman, jadi ini dapat menyebabkan masalah keuangan internal saya secara serius, atau bahkan mungkin bisa kebangkrutan gitu. Terus juga malah kalau terlalu menggunakan banyak hutang gitu dapat mengurangi kontrol saya gitu terhadap kepemilikan usaha bisnis, karena yang seperti kita tahu, bank mungkin mensyaratkan jaminan atau bahkan pengawasan yang ketat. Nah, dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko tersebut, jadi penggunaan hutang bank dapat menjadi alat sebenarnya yang efektif untuk mengembangkan usaha, tapi tentu harus dikelola dengan hati-hati dan strategis. Kira-kira seperti itu pandangan saya terhadap menggunakan modal dari hutang bank, Mas Aum. Baik, jadi memang harus hati-hati ya kalau mau minjam ke bank, harus dipikirin dulu. Tidak tiba-tiba mikir untuk minjam ke bank, dan tidak semudah itu juga syarat-syaratnya. Memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Baik. Dari server komputer ini, apakah pernah menggunakan pendanaan dari investor eksternal, Bang? Ya, untuk sekarang sih belum ya, karena bisnis saya juga masih tergolong masih UMKM, jadi jadi belum ada urgensi menggunakan pendanaan investor gitu. Tapi sih untuk kedepannya mungkin akan saya lakukan tergantung sejauh mana bisnis saya itu sudah berkembang. Jadi kira-kira begitu. Baik, jadi saat ini belum ada ya, memang belum. Hanya UMKM yang berjalan sendiri aja, belum ada pendanaan dari luar. Oke. Dari Bang Arif ini, apakah strategi server komputer dalam menghadapi fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi pendanaan? Yang sebagaimana kita tahu, kalau part komputer kan biasanya naik turun harganya. Iya, betul. Iya, contohnya saya beli RAM di 2 bulan yang lalu masih seharga 600.000, di bulan ini masih udah di angka 700 ribuan, jadi udah naik tuh. Dia tuh harganya tuh nggak rata gitu, naik turun. Mungkin dari Bang Arif ini informasinya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Saya sebagai selaku pelaku bisnis saya, tentu yang pertama saya menjaga cadangan kas menggunakan pendapatan operasional untuk pertumbuhan operasional sehari-hari saya. Terus juga saya perlu mengendalikan pengeluaran dan mengelola biaya dengan efisien gitu untuk menjaga keseimbangan arus. Nah, juga saya secara realistis menyusun anggaran yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan kondisi pasar yang seperti kita tahu, yang Mas Syahrul bilang tadi, RAM-nya itu mungkin fluktuatif. Nah, itu saya harus menyusun anggaran yang realistis atau fleksibel gitu kan. Juga saya perlu menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional tentu dalam mengembangkan bisnis saya, terus juga bisa mengurangi biaya. Nah, yang paling penting sebenarnya nih, terus berinovasi dalam produk dan layanan. Nah, layanan yang saya maksud gimana? Seperti kayak memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah, mendengarkan feedback dari pelanggan agar after sales yang pelanggan dapat itu bisa menarik hati mereka gitu. Kira-kira seperti itu sih, Mas. Baik. Jadi sebelumnya Bang Arif sempat menyinggung dari biaya operasional ya. Sebelumnya mohon maaf nih Bang, apa tantangan terbesar yang dihadapi server komputer dalam operasional sehari-hari, dan bagaimana cara mengatasi biaya operasional ini? Ya, tentu tantangan terbesar yang sering saya hadapi itu pertama sih manajemen waktu ya, terus juga manajemen keuangan, terus juga bagaimana pengelolaan sumber daya manusia atau karyawan, juga dari persaingan pasar, terus juga kita harus adaptasi terhadap perubahan pasar. Nah, gimana tuh kira-kira cara mengatasinya? Ya tentu dengan melakukan pendekatan yang cukup sistematis, seperti membuat daftar tugas harian dengan prioritas yang jelas, memantau arus kas secara berkala, dan melakukan review bulanan ya tentu untuk mengidentifikasi masalah keuangan. Juga jangan lupa nih, menyisihkan dana cadangan untuk situasi darurat atau sesuatu situasi yang tak terduga gitu. Juga memberikan kompensasi yang cukup kompetitif dan insentif untuk kinerja yang baik, biar
karyawannya semangat gitu kan dalam kerja gitu kan. Betul. Nah, Iya, juga menggunakan strategi ya pemasaran yang cukup kreatif ya, digital marketing gitu untuk menarik dan mempertahankan pelanggan gitu. Nah, nggak perlu tanpa perlu lupa juga ini melakukan riset pasar, Mas, secara rutin untuk memahami tren dan kebutuhan pelanggan karena seperti yang kita tahu kan, bisnis part-part atau komputer itu kan selalu mengalami inovasi-inovasi yang baru. Nah, tentu kita perlu betul. rutin tuh untuk melakukan riset pasar, Mas. Gitu. Nah, biasanya pendekatan yang sistematis dan proaktif ini ya terhadap tantangan ini bisnis bisa dapat beroperasi lebih efisien gitu, beradaptasi dengan perubahan dengan cepat, terus juga mencapai pertumbuhan yang sekiranya berkelanjutan gitu, Mas. Baik. Kalau dari Abang Arif ini, apa Hmm. rencana pengembangan bisnis server komuter dalam jangka panjang ini? Ya, jadi rencananya pengembangan jangka panjang itu ya tentu sangat penting ya untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, betul. Nah, tentu akan saya jelaskan nih. Rencana saya untuk pengembangan bisnis jangka panjang yang mungkin bisa dibilang komprehensif ya. Dari pertama nih, ekspansi pasar tentu. Nah, juga diversifikasi produk dan layanan, peningkatan efisiensi operasional, dan juga peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, ini sangat penting nih. Lalu gimana nih Mas, maksudnya Mas? Ya kita perlu riset pasar dulu untuk mengidentifikasi dan memasuki new trend, baik secara geografis maupun demografis. Nah, membangun kemitraan dengan bisnis lain untuk memperluas jangkauan pasar dan saluran distribusi, melakukan perbaikan peningkatan produk yang berdasarkan feedback pelanggan dan analisis pasar juga. Nah, juga nih penting nih melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan ya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetisi mereka. Tentu nih sangat penting nih. Nah, yang penting kita tahu orang ketika membeli produk yang saya jual itu harus dia pasti membuktikan gimana nih garansinya, gimana nih after sales-nya. Nah, tentu itu Betul. kita harus menjaga itu agar reputasi bisnis usaha saya itu harus positif terus. Nah, ini yang terakhir, ini yang sering saya lakukan itu menggunakan digital marketing yang cukup kreatif gitu untuk meningkatkan value dari brand-brand yang saya pasarkan agar konsumen tahu nih kira-kira bagaimana produk ini bisa secara price to performance bagus nggak nih. Nah, seperti itu. Nah, juga sebenarnya saya berharap ya dapat dengan pertemuan ini dapat berkelanjutan, juga meningkatkan daya saing dan juga menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis usaha saya. Kira-kira seperti itu. Baik. Oke, terima kasih banyak ya Bang Arif tentang Ya, sharing-sharingnya ini. ya. Semoga usahanya berjalan dengan lancar dan Amin, 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 diberi amin. keberkahan selalu untuk usahanya ini. Amin, amin. Terima kasih Mas Baik. Syahrul, terima kasih. Ya, makasih juga Bang. Mungkin segitu aja wawancara singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.